Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungannya. Salawat beserta salam kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar ya Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk ke dalam golongannya, yang termasuk ke dalam umatnya, mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk semua sedulurku yang selalu hadir, yang selalu mendukung terus channel YouTube dari setiap upload-uploadan video pengijazahan, video program gemblengan keilmuan milik Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Semoga bisa bermanfaat dalam setiap video dan dalam setiap pengijazahan dan dalam segala sesuatu yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk bekal wasilah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala selama di dunia, dan semoga bisa menjadi bekal amalan untuk kelak kita di akhirat. Mudah-mudahan untuk semua sedulurku Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudahkan segala dalam jalan urusannya. Untuk yang mempunyai usaha, mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Untuk yang lagi sakit, mudah-mudahan atas izin Allah, Allah angkat penyakitnya. Untuk yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan atas izin Allah, segera Allah pertemukan dengan jodoh idamannya. Intinya, doa terbaik dari saya pribadi untuk semua sedulurku yang selalu bisa berkesempatan hadir, melihat setiap video tayangan milik Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah, dan selalu mendukung channel ini agar terus berkembang, bermanfaat untuk banyak umat, mensyiarkan melalui setiap amalan ijazah keilmuan, dan insya Allah mengajak ke dalam hal untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini kali ini akan mengijazahkan suatu keilmuan yang dimana keilmuan ini insya Allah akan menjadi suatu keilmuan yang sangat bermanfaat untuk semua sedulurku yang istiqomah menjalankannya, akan menjadi suatu keilmuan yang insya Allah bisa untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi suatu keilmuan yang wasilahnya insya Allah multifungsi untuk semua sedulurku bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi suatu keilmuan yang insya Allah akan menjadi bekal keberkahan, akan menjadi bekal amalan kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nurizati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nurizati wa sirisari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nurizati wa sirisari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Saya ijazahkan untuk semua sedulurku yang menyimak video ini, untuk semua sedulurku yang menyaksikan video ini, untuk semua sedulurku Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah yang ingin mengamalkan ijazah keilmuan ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa didapatkan wasilahnya atas keberkahan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Azaztukum. Untuk semua sedulurku yang ingin menjalankan atau memiliki keilmuan sholawat nurijat, atau yang sering dapat disebut juga dengan sholawat sir,
Silakan sedulurku ucapkan qabil tuh di kolom komentar dan baca Al-Fatihah 1 kali di tempatnya masing-masing. Yang mudah-mudahan secara tidak langsung sedulurku sudah siap untuk memiliki keilmuan ini dan sudah siap untuk menjalankan serta mengamalkannya. Perlu diketahui untuk semua sedulurku, keilmuan ini adalah termasuk keilmuan yang jalur wasilahnya multifungsi untuk berbagai tujuan. Di antaranya sebagai jalur wasilah untuk pembuka aura, pengasihan umum, karismatik, kewibawaan, keselamatan, pembuka kerezekian atau jalur rezeki, penarik lawan jenis atau jalur perjodohan, pembuka cakra mata batin, penambah energi power spiritual tinggi, multifungsi wasilah pendorong berbagai hajat tujuan lainnya. Dan salah satu wasilah multifungsi yang amat spesial diantaranya keilmuan sholawat nurijat ini, atau disebut juga sholawat sir, bisa wasilahnya dipakai untuk penarikan pusaka. Jadi untuk semua sedulurku yang ingin memiliki keilmuan penarikan pusaka atau penarikan benda gaib, pemindahan benda pusaka atau mustika dari dimensi lain ke dimensi nyata, bisa memakai wasilah dari asma keilmuan sholawat nurijat atau sholawat sir ini. Pada saat siap dan ingin memiliki keilmuan ini, sedulurku harus melewati tahapan riyadoh atau tahapan penyelarasan. Tata cara yang pertama sedulurku lakukan riyadohan dimulai dari malam lahir. Jadi kalau misalkan sedulurku lahir hari Minggu, sedulurku amalkan keilmuan ini dari mulai malam Minggu. Waktu pengamalan keilmuan ini atau riyadohan keilmuan ini saya anjurkan dari jam 9 malam sampai dengan jam 3 pagi, itu adalah waktu pilihan. Sedulurku niatkan dengan keyakinan penuh atas izin Allah, ikhlas ingin memiliki keilmuan ini yang mudah-mudahan wasilahnya nantinya bisa sedulurku dapatkan. Lalu sedulurku seperti biasa, siapkan media air 1 gelas, tambahkan secuil garam untuk penyelarasan pada saat sedulurku sudah melakukan riyadohan keilmuan. Sedulurku ambil wudhu, bersihkan dari hadas besar dan hadas kecil. Dianjurkan memakai minyak wewangian non-alkohol. Lebih bagus lagi, sedulurku gunakan wewangian hio atau dupa. Setelah itu sedulurku lanjut lakukan sholat taubat di malam pertama. Setelah itu sedulurku lanjut lakukan sholat hajat. Setelah melakukan sholat hajat, sedulurku lakukan tawasul keilmuan yang ada di majelis zikir dan sholawat Padepokan Al-Rizki Nur Hikmah. Untuk keilmuannya saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya sedulurku lakukan wiridan sholawat nurijat atau sholawat sir sebanyak 313 kali untuk tingkatan terakhir. Dalam ijazah keilmuan ini ada beberapa tingkatan yang sedulurku bisa menjadikan sebuah pilihan. Kalau misalkan sedulurku belum mampu menggunakan tingkatan ketiga atau mengistiqomahkan tingkatan ketiga, sedulurku bisa melakukan riyadohan penyelarasan keilmuan ini di tingkatan pertama, diwiridkan sebanyak 70 kali. Lalu naik ke tingkatan kedua, diwiridkan sebanyak 113 kali.
Lalu naik ke tingkatan ketiga yang terakhir diwiridkan sebanyak 313 kali. Jadi itu adalah tingkatan-tingkatan pilihan. Apabila sedulurku sudah mampu langsung ke tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ketiga, sedulurku bisa langsung wiridkan sebanyak 313 kali. Setelah melakukan riadohan, wiridan, sholawat nurijat atau sholawat sir, sedulurku bisa minta melalui wasilah agar keberkahannya dari keilmuan sholawat nurijat tersebut bisa selaras melalui media air yang sudah disiapkan. Untuk media air tersebut, jangan lupa sedulurku tambahkan secuil garam. Tambahkan sedikit garam ya. Setelah itu, sedulurku langsung minum semuanya. Sedulurku lakukan dari malam pertama sampai malam ketujuh. Istiqomah jangan putus berturut-turut selama 1 minggu yang dimulai dari malam lahir. Setelah malam ketujuh, sedulurku tambahkan air tersebut yang tadinya 1 gelas menjadi 1 botol besar. Separuh sedulurku lakukan untuk mandi dan separuhnya sedulurku untuk diminum sebagai penyelarasan. Jadi separuhnya sedulurku lakukan untuk campuran mandi. Lakukan mandi pada saat malam hari di malam ketujuh setelah selesai melakukan wiridan tersebut. Sedulurku, mandi tidak boleh memakai sabun atau misalkan tambahan-tambahan lainnya seperti sampo atau yang lainnya buat mandi. Tidak boleh ya. Jadi sedulurku cukup langsung memakai media air riadohan yang ditambahkan media air untuk mandi tersebut. Nah, setelah itu sedulurku setelah selesai mandi langsung memakai pakaian yang sebelumnya pada malam ketujuh sedulurku melakukan riadoh, pakaiannya dipakai lagi setelah mandi. Setelah itu sedulurku insya Allah bisa merasakan energinya, bisa merasakan wasilahnya, atau sedulurku bisa pakai wasilahnya untuk berbagai tujuan yang sedulurku inginkan. Di antaranya untuk pengobatan. Untuk tata cara pengobatan dengan sholawat sir atau sholawat nurijat, sedulurku niatkan dengan keyakinan penuh untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk sebagai jalur ikhtiar pengobatan segala jenis penyakit, gangguan jin negatif atau penyakit lainnya. Baiknya ambil wudhu atau dalam keadaan bersih dari hadas besar dan kecil. Kecuali untuk semua sedulurku dalam keadaan kepepet ya, itu tidak dianjurkan untuk memakai wudhu atau mempunyai wudhu, itu tidak masalah. Pakai media air putih dalam gelas atau botol. Lalu bisa lanjut, bacakan kunci asma Allah sesuai yang diijazahkan atau diberikan pada video saya sebelumnya ya. Niatkan minta kepada Allah untuk hajat pengobatan ruqyah atau air wasilah untuk kesembuhan kepada target atau diri kita juga bisa. Lalu tiupkan kepada air tersebut. Jadi sedulurku, langkah awal niatkan dengan keyakinan penuh. Setelah itu untuk medianya sedulurku memakai media air putih. Bacakan kunci asma Allah sebelumnya ya. Lalu sedulurku lanjut bacakan sholawat nurijat atau sholawat sir ini sebanyak 3-7 kali. Setelah itu sedulurku lalu bisa langsung berikan media air tersebut ke seseorang yang sedulurku mau obati. Untuk selanjutnya, sedulurku sebagai media wasilah pembuka aura, media wasilah pengasihan, mahabbah, jalur keselamatan, dan yang lain-lain, sebenarnya bisa sedulurku dapatkan pada saat setelah sedulurku bisa istiqomah menjalankan riadoh keilmuan tersebut. Jadi untuk beberapa wasilah lainnya sedulurku bisa langsung dapatkan pada saat sedulurku bisa istiqomah menjalankan riadoh keilmuan tersebut ya. Lalu untuk jalur keselamatan, untuk menambahkan keyakinan bahwa keilmuan tersebut sudah benar-benar permanen masuk ke dalam tubuh sedulurku
Sedulurku bisa pakai wasilah jalur keselamatan dengan melakukan keyakinan. Ini untuk keyakinan ya. Jadi ini hanya untuk sebatas keyakinan. Setelah melakukan riyadhah keilmuan tersebut, sedulurku bisa tes langsung dengan memakai media alat tajam, sejenis golok, pisau, atau yang lainnya sebagai wasilah jalur keselamatan. Jadi tekniknya, sedulurku baca sholawat sir atau sholawat nurijat sebanyak 3 kali, tahan napas di perut, minta berkahnya sama Allah, minta sholawat nurijat tersebut sebagai wasilah jalur keselamatan untuk membuat kebal tubuh sedulurku dari senjata tajam atau dari serangan-serangan sihir, telus santet, dan yang lainnya. Sedulurku bisa lakukan seperti ini ke media alat tajam tersebut. Ini hanya sebatas jalur wasilah keselamatan ya. Ini hanya untuk sebatas menambah keyakinan. Sekali lagi saya sampaikan, jika sedulurku sudah yakin, sedulurku bisa lakukan praktek memakai alat tajam, media alat tajam, sejenis pisau, golok, atau yang lainnya, sebagai jalur wasilah keselamatan. Tapi saya sarankan ini dilakukan, tata cara tersebut yang tadi saya sampaikan, lakukan pada saat sedulurku sudah mempunyai keyakinan, sedulurku ingin melakukannya. Walaupun sedulurku tidak lakukan lewat pengetesan jalur keselamatan tersebut, insya Allah jika sedulurku sudah melewati tahapan riyadhah, sedulurku sudah memiliki keilmuan tersebut, atau keilmuan tersebut insya Allah sudah selaras dan sudah masuk ke dalam tubuh dan jasad sedulurku semuanya. Lalu kita lanjut untuk teknik penarikan pusaka atau mustika. Untuk teknik penarikan pusaka atau mustika, langkah awal, sedulurku niatkan, ingat ya, sedulurku niatkan untuk menarik benda pusaka atau mustika atau benda gaib di sekitaran wilayah tempat sedulurku. Setelah itu, sedulurku bacakan sholawat nurijat atau sholawat sir sambil mendeteksi, ya, sambil mendeteksi. Alangkah baiknya dimulai sedulurku dengan membaca kunci asma Allah. Saya contohkan. Jadi untuk penarikan pusaka atau mustika atau benda gaib, sedulurku saya anjurkan alangkah baiknya terlebih dahulu membaca kunci asma Allah. Niatkan dengan keyakinan penuh, niatkan untuk tujuan sedulurku. Kalau ada, saya anjurkan di tempat sedulurku akan melakukan penarikan pusaka atau mustika, sedulurku terlebih dahulu membakar dupa atau hio, 3 atau sampai 7 dupa atau hio ya. Nah, lalu sedulurku baca kunci asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan berkah dan barokahnya asma Allah, hamba minta wasilah dari sholawat nurijat untuk bisa menarik benda atau mustika yang ada di sekitaran tempat ini. Sedulurku baca bismillah atau baca kunci asma Allah seperti biasa memakai teknik tenaga dalam di perut ya. Jadi pas pada saat pembacaannya sedulurku tetap memakai teknik tenaga dalam atau memakai teknik olah pernapasan di perut. Siapkan dengan keyakinan penuh sedulurku, lalu bacakan kunci asma Allah. Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Lalu bacakan untuk kunci doanya. Ya Allah, ya Rasulullah, hamba minta dengan berkah dan barokahnya kunci asma Allah, hamba minta wasilahnya dari sholawat nurijat atau sholawat sir untuk bisa menarik mustika atau pusaka di tempat ini. Ucapkan Allah, Allah, Allah terus dalam hati sambil sedulurku menahan napas di perut ya. Allah, 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 Allah. Lalu rasakan terus energinya. Rasakan terus energi yang ada di tangan sedulurku. Sedulurku ikuti terus di mana energi tersebut. Nah, setelah itu, setelah sedulurku mengucapkan Allah, sedulurku lanjut membaca sholawat nurijat sebanyak 7 sampai 11 kali, bahkan lebih ya.
Jadi sedulurku sambil mendeteksi terus bacakan sholawat nurijat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri syarifi syiril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri syarifi syiril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri syarifi syiril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dengan keyakinan penuh memakai teknik tenaga dalam. Jadi pas pada saat pembacaan sholawat nurijat, sedulurku sering menahan napas di area perut ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa syiri syari. Seperti itu ya. Lalu sedulurku terus deteksi apabila energinya sudah besar, energinya sudah benar-benar besar, sedulurku bisa langsung tarik ya. Sedulurku bisa langsung tarik benda-benda gaib tersebut. Ini berlaku untuk pengobatan sihir, berlaku untuk penarikan teluh, termasuk untuk jenis santet, teluh, sihir, dan yang lainnya ya. Jadi teknik penarikan pusaka seperti ini berlaku juga untuk teknik pengobatan, seperti menarik atau mengeluarkan orang yang kesurupan, menarik teluh, santet, sihir, dan yang lainnya. Lalu kita lanjut, untuk mewujudkannya, sedulurku bisa memakai sholawat nurijat atau sholawat sir, dan bisa memakai asma khusus ya. Jadi sholawat sir ini atau sholawat nurijat ini sebenarnya hanya untuk menarik ya, bukan untuk mewujudkannya. Tapi ada beberapa kesempatan untuk sedulurku yang insya Allah, walaupun ini energinya hanya untuk sebatas menarik energi dari benda gaib, mustika atau pusaka tersebut, insya Allah jika ada jodohnya, insya Allah jika ada kesempatannya, sedulurku bisa langsung mewujudkan benda tersebut dengan sholawat sir atau sholawat nurijat. Karena mewujudkan suatu benda atau memindahkan energi dari dimensi lain ke dimensi alam nyata, itu ada bacaan khususnya, itu ada amalan khususnya. Di antaranya salah satunya adalah asma sir. Nanti insya Allah setelah ini, kedepannya kalau misalkan diminta, insya Allah saya ijazahkan berikut asma sirnya. Dan ada asma-asma lainnya sebagai bentuk kita meminta perwujudan suatu benda. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua sedulurku. Simak terus video ini, pahami apa yang saya sampaikan, lalu silahkan lanjut untuk bisa melakukan riadohan keilmuan yang saya ijazahkan atau saya berikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Salam berkah, Padepokan Al Rizki Nur Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.